Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar. Kita harus semangat belajar ya adik-adik. Nah adik-adik, kalian apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, supaya kita bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar. Adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri kelas dan halaman yang kotor dan tidak sehat. Pada video ini, kita akan belajar tentang cara menjaga kelas agar selalu bersih. Kita akan belajar dengan melihat cerita tentang Dayu dan teman-teman yang menjaga kelasnya agar selalu bersih ya adik-adik. Karena kita belum bisa masuk sekolah, jadi kita lihat dulu cerita Dayu dan teman-teman ya. Oke adik-adik, mari kita lihat ceritanya. Ibu guru, Dayu dan teman-teman kelas sedang berdiskusi. Ibu guru menanyakan kepada anak-anak tentang cara membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Ibu guru berkata, "Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat?" Kemudian Lani menjawab, "Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu." Kemudian Siti menambahkan dan berkata, "Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu." Ibu guru pun menanggapi tanggapan dari Lani dan Siti. "Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan?" Lalu Siti menjawab, "Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu." Ibu guru menjawab lagi, "Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya Nak. Menjaga kebersihan itu harus dilakukan dimanapun, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar kita, agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit." Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya disapu dulu ya adik-adik, kemudian dipel agar debunya terangkat dengan baik. Nah, seperti pada gambar ini, ada Siti dan Lani yang sedang menyapu lantai. Setelah disapu, kemudian dipel ya adik-adik supaya lebih bersih. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Nah, seperti ini, kegiatan yang Dayu dan teman-teman lakukan di kelas adalah sedang membersihkan kelas dan menatanya. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Seperti yang dilakukan oleh Beni. Beni membersihkan papan tulis. Papan tulisnya tinggi sehingga Beni harus menggunakan alat untuk memanjatnya. Ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Apalagi jika papan tulis kalian masih menggunakan papan tulis hitam dan kapur. Harus pelan-pelan ya adik-adik supaya bubuk-bubuk kapurnya tidak masuk ke mata atau hidung. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terhimpit. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Edo dan Dayu. Mereka saling bekerja sama untuk mengangkat benda yang berat, yaitu meja. Pekerjaan yang dilakukan dengan bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Bayangkan jika Dayu sendiri yang mengangkat meja ini, pasti mejanya akan terasa sangat berat. Tapi jika dilakukan berdua, mejanya akan terasa lebih ringan.
Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita mengetahui cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah. Caranya adalah menyapu dan mengepel lantai. Kemudian, membersihkan papan tulis. Kemudian juga mengelap kaca jendela. Selanjutnya adalah membersihkan kamar mandi atau toilet. Nah, adik-adik, ini juga sangat penting ya. Kalian harus menyiram dengan benar setelah kalian membuang air besar atau membuang air kecil. Siram dengan benar ya adik-adik. Kemudian jangan lupa cuci tangan kalian setelah buang air besar atau buang air kecil. Kalian harus mencuci tangan kalian ya. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir supaya kuman-kumannya hilang. Alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kamar mandi diantaranya adalah ember dan tentunya ada air di dalamnya. Kemudian sikat dan gayung. Nah, apa sih ember itu? Ember adalah tempat air berbentuk tabung. Nah, ini dia ember. Bentuknya adalah tabung dan di dalamnya bisa kita isi dengan air. Kemudian sikat. Apa sih sikat itu? Sikat adalah pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Ini yang bagian sini merupakan bulu-bulu. Kemudian ada dasarnya, yaitu tempat untuk memegang sikat ini ketika ingin dipakai untuk membersihkan ya adik-adik. Nah, kemudian ini ada gayung. Gayung adalah wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Nah, adik-adik, siapa yang suka membersihkan kamar mandi juga? Kalian hebat jika kalian menjaga kebersihan kamar mandi atau toilet. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan bersama. Sikap itu merupakan salah satu contoh kebersamaan di kelas. Nah, jadi kegiatan seperti ini, kegiatan piket atau kegiatan gotong royong membersihkan kelas merupakan salah satu contoh kebersamaan di kelas. Apakah adik-adik tahu kegiatan apa saja yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas yang dilakukan Dayu dan teman-teman diantaranya adalah sebagai berikut. Latihan menari bersama, kemudian bermain peran atau drama bersama, kemudian berdiskusi untuk menyelesaikan tugas. Nah, adik-adik tentunya masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap kebersamaan di kelas ya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas diantaranya adalah saling menghormati walaupun berbeda agama, seperti Siti dan teman-temannya. Siti beragama Islam, Edo beragama Kristen, namun mereka tetap hidup rukun dan bermain bersama di sekolah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, jika sedang berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya adik-adik. Ataupun kita mempunyai sebuah keinginan, kita juga tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Yang ketiga, mau berbagi dan saling membantu. Yang keempat, mau saling memaafkan kesalahan teman. Dan yang kelima adalah mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, adik-adik, jika kita berbuat salah, kita jangan malu untuk mengakui kesalahan kita ya. Dan kita juga jangan malu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Jika ada teman yang meminta maaf kepada kita juga harus segera memaafkannya ya adik-adik. Itulah yang disebut dengan kebersamaan di kelas. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.